orang pagi-pagi sakit perut ke kamar mandi, butuh. Tapi selesai, wah saat ini hilang. Enggak kepikiran begitu. Kupat tahu ini hilang. Karena ikhlas. Jadi orang ikhlas itu ketika dia butuh, dia melakukan perbuatan baik karena dia merasa butuh. Dia berbuat baik karena dia merasa bahwanya ini adalah simpanan saya, tabungan saya kelak di akhirat. Dan setelah dia melupakan, tidak pernah ngungkit-ungkit. Loh kan dulu kan saya ngasih kamu bantuan waktu kamu itu sengsara, waktu kamu bangkrut saya yang bantu. Sekarang sudah kaya, sudah bisa bangkit, lupa sama saya. Nah ini namanya tidak ikhlas. Karena masih ngungkit-ungkit. Orang ikhlas dia butuh bantuan kita bantu. Adapun kemudian dia terlepas dari beban sulit dia menjadi kaya, kemudian dia lupa dengan kita, nggak ada urusan. Tugas kita hanya membantu. Dia lupa, nggak ada hubungannya dengan kita. Hubungan kita hanya dengan Allah saja. Maka tidak boleh kita menunda kebaikan. Ya, ketika punya kebaikan jangan ditunda. Kenapa? Karena ketika kita nunda, setan akan yuwaswisu fi sudurin nas. Akan membisikkan sesuatu di telinga kita, nggusitai nanti dulu, besok saja, ujung-ujungnya kita dilupakan oleh setan sehingga kita tidak jadi berbuat baik. Mau sholat tuh, ntar dulu lah, sebentar lagi ada tamu, lupa tahu-tahu udah Allahu Akbar, udah duhur, nggak jadi sholat duha. Itu kerjanya setan memang begitu. Yuwaswisu fi sudurin nas, selalu memberikan bisikan-bisikan supaya kita tidak melakukan kebaikan. Maka di sini dikatakan sekiranya engkau hendak melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda, segera lakukan. Kalau sudah lakukan, sudah lupakan. Biar itu menjadi urusan Allah. Hati-hati dengan penyakit hati, ujub dan riya. Obatnya adalah dengan kita melakukan perbuatan ikhlas supaya amal kita bernilai pahala. Karena ketika sudah tidak ikhlas, perbuatan sebaik apapun tidak punya nilai apapun di hadapan Allah. Jangan sampai nanti di akhirat menghadap Allah kita merasa sudah punya amal banyak, kita merasa sudah sedekah, sholat sunnah, puasa sunnah, berbuat baik sama orang, membantu orang, ternyata nilainya rapotnya itu ada catatan semua. Ini berbuat baik tapi riya, ini ujub, hilang semua, habis semua, nggak bernilai. Jangan sampai. Qala al-musannif, penulis buku mengatakan, waqad atqana li hadzal ma'na syi'run. Waqad atqana, sungguh telah indah sekali ungkapan kepadaku fi hadzal ma'na, terkait dengan makna ini, syi'run yang ditulis dalam bentuk puisi. Bagus sekali sebuah puisi yang mengatakan demikian. Da'i nafsi at-takasula wat tawani, biarkan, hindari dari jiwa ini sifat kemalasan. Wa ila fathbuti fi dzatil hawan, karena sekiranya engkau itu tetap malas, siap-siap engkau akan celaka, siap-siap akan binasa. Malas sholat, malas mengaji, malas sedekah. Kadang Allah beri waktu kita untuk berbuat baik. Ketika waktu itu sudah pergi, rencana kita untuk berbuat baik itu hilang. Dapat uang untuk sedekah, kita tunda-tunda nanti. Ada kebutuhan lain, akhirnya kita mendahulukan kebutuhan lain, lupa nggak jadi sedekah. Maka ketika kita ada uang untuk sedekah, bismillah langsung sedekahkan. Mumpung ada kesempatan berbuat baik, ya. Mumpung ada kesempatan kita untuk menolong orang lain, tolong orang lain. Maka insya Allah, innallaha fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong kita, selalu bersama kita, selama kita selalu membantu orang lain. Bisa jadi kita membantu si fulan, bukan fulan ini yang akan membantu kita. Allah akan menurunkan orang lain tatkala kita kepepet untuk Allah itu membantu kita.
Maka kita yang kedepankan adalah husnudzan kepada Allah. Allah pasti akan selalu bersama saya. Maka kata Allah, ana inda husni dzanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka baik hambaku. Maka kita selalu berprasangka baik kepada Allah, dan Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Falam aralil kusala al-haddu yu'ta siwa nadamin wa hirmanil amani. Falam aro, karena saya tak pernah melihat lil kusala orang-orang yang malas itu haddun atau al-haddu, mendapatkan kebaikan. Yu'ti, yang diberikan, yang dia dapatkan. Siwa nadamin, kecuali orang malas itu hanya akan mendapatkan penyesalan. Wa khirmanil amani, dan dia tidak akan mendapatkan, tidak akan bisa menggapai cita-cita yang dia impikan. Orang kalau ingin menjadi dokter, sekolah kedokteran, belajar yang rajin, insya Allah cita-citanya terkabul mudah-mudahan. Pengen jadi pedagang, ya usaha untuk berdagang. Pengen jadi petani, ya usaha untuk bertani. Tetapi hanya malas-malasan di rumah, tidak mau bekerja, tidak mau usaha, maka yang ada, yang akan dia dapat adalah siwa nadamin, hanya penyesalan. Ya. Waqila, dikatakan kam min hayain wa kam ajzin wa kam nathmin jammin tawallada lil insani min kasalin. Betapa banyak orang itu dipermalukan, ya, atau malu. Betapa banyak orang itu akhirnya lemah. Betapa banyak orang itu menyesal, menangis, bersedih. Tawallada, hanya diakibatkan karena dia itu lil insani min kasalin, akibat dia bermalas-malasan. Maka yang namanya menyesal selalu datangnya belakangan. Iya ya, dulu kok saya kok gini ya, kenapa saya nggak gini ya, kenapa? Lah kenapa itu? Maka jangan malas, ya. Maka Allah sering mengingatkan kepada kita, wa idza faraghta fansab. Kalau kosong, segera cari perbuatan yang lain. Ya. Iyyaka an kaslin, jauhi bermalas-malasan. Fil bahthi an syubahin, untuk mencari sesuatu yang diinginkan. Fama alimta wa ma qad syakka min kasalin. Fama alimta, engkau takkan tahu, wa ma qad syakka, dan sesuatu yang meragukan, min kasalin, karena kelemahan, karena kemalasan. Sesuatu takkan engkau dapatkan, sesuatu takkan engkau gapai ketika engkau itu berbuat malas. Waqad qila, dikatakan yahsulul kasalu min qillatit ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Yang namanya kemalasan itu yahsulu, didapatkan karena min qillatit ta'ammuli, dia itu jarang merenungi fi manaqibil ilmi, terkait dengan derajat ilmu, wa fadailihi, dan keutamaan ilmu. Orang malas karena dia tidak tahu, karena dia nggak mau belajar, karena dia tidak tahu keutamaan ilmu, karena dia tidak tahu keutamaan bahwa kita itu sekiranya kita itu beristihad, berusaha keras akan mendapatkan sesuatu. Dia hanya menghayal, akhirnya yang didapat adalah kemalasan dan penyesalan. Fayambaghi, maka selayaknya ayut'iba nafsahu, setiap orang itu berusaha untuk berlelah-lelah ala tahsili wal jiddi, supaya dia itu mendapatkan sesuatu. Yang punya harapan anaknya pengen menjadi dokter, suruh sekolah yang rajin, masukkan ke kedokteran. Saya tadi lihat YouTube, anak lulusan SMA mau ngelamar kerja, ditanya 7 kali 3
ora iso jawab. Lulus SMA ditanya 15 dia ambil 6. Salah. Ki iso lulus SMA ki piye? Ini karena sekolah kita itu sangat merdeka. Sinau kuno ora kuno. Merdeka kan? Sehingga mau pinter silahkan, nggak pinter juga silahkan. Ini masalah. Ya, ada sesuatu yang hilang dari sistem pendidikan kita itu. Fayambaghi ayyud'iba nafsahu, hendaknya seseorang itu untuk berlelah-lelah alat tahsili, untuk mendapatkan sesuatu bil jiddi, dengan sungguh-sungguh, wal muwadzabati, dan konsisten, fit ta'ammuli, dengan cara dia itu selalu merenungi, fi fadhailil ilmi, terkait dengan keutamaan ilmu. Semakin kita belajar, semakin ngerasa ternyata saya itu bodoh sekali ya. Makin belajar, ternyata saya ini kok belum tahu. Ini kecil gini aja kok saya nggak tahu. Yang ini kok nggak tahu. Jadi orang semakin belajar, semakin merasa bahwa dirinya itu bodoh. Kalau orang belajar kok merasa pinter, berarti ada yang salah. Orang belajar kok kemudian merasa bahwa yang lain itu bodoh, berarti ada sesuatu yang salah. Karena orang makin belajar itu makin merasa bahwasanya yang namanya ilmu Allah itu luasnya luar biasa. Ilmu Allah itu takkan pernah sanggup ditulis oleh manusia, meskipun kata Allah itu ditulis dengan tinta yang ada di lautan. Jadi lautan seluruh di Jakarta itu tinta semuanya. Dedaunan itu sebagai kertasnya, didatangkan lagi semisalnya, takkan pernah mampu menulis ilmu Allah. Sejak zaman dulu gigi itu ya begini aja, gigi kan segini. Tapi sampai sekarang yang namanya penelitian tentang gigi orang ente, ya, penelitian tentang saraf orang ente itu. Padahal dari dulu, padahal ya begini-begini saja gitu. Karena kecanggihan ilmu pengetahuan selalu berkembang dan manusia selalu ada saja hal-hal baru yang belum dia ketahui. Karena ilmu Allah itu luar biasa, takkan pernah habis. Fa innal ilma, karena sungguhnya ilmu yabqa, akan selalu ada, bibaqail ma'lumat, selama pengetahuan itu masih ada di dalam otak kita. Selama kita membaca, selama ilmu itu masih berada di otak kita, maka ilmu itu masih ada di dalam diri kita. Wal malu yafna, sementara yang namanya harta, sekarang kita punya duit 100.000, ngajak teman, keluarga, anak-anak untuk bakso, langsung habis ya. Maka budayakan kalau kita punya anak, belikan buku. Ada komik-komik Islami itu ya, untuk anak kelas SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekolah-sekolah SD, dilengkapi, diperbanyak perpustakaannya dengan buku-buku cerita, dengan buku-buku komik Islami, supaya anak itu senang membaca. Lihat gambar, Abu Bakar bersama dengan Bilal, Bilal yang dulu itu dikasih batu, akan terngiang-ngiang. Sampai sekarang saya terngiang-ngiang, waktu saya masih SD, masih kecil itu dibelikan oleh ayah saya buku komik Islami tentang sahabat-sahabat Nabi, masih ingat saya. Jadi kalau pengen merangsang anak-anak kita suka ilmu, suka membaca, kasih buku-buku tipis-tipis, itu nggak mahal, tipis-tipis. Ada yang 8.000, ada yang 10.000, ya 15.000 lah, ada mahal itu. Yang kecil-kecil itu 15.000 beli bakso langsung habis, besok udah dibuang. Belikan buku lekat di otak dia, insya Allah sampai dia besar akan menjadi bekal yang sangat berharga. Maka jangan pelit untuk membelikan buku kepada anak-anak kita. Terbiasa membuat mainan buku kepada anak-anak kita. Jangan malas sebelum tidur kalau punya anak itu untuk kemudian kita bercerita. Saya itu masih ingat banget dulu waktu kecil itu. Ibu saya kalau saya mau tidur itu dibacain erang-erang. Gedene ula iku padha karo glugu aren itu.
Yang Irak ada yang punya bukunya? Pernah ada yang tahu? Itu hanya beberapa halaman. Bentuknya syair Jawa tentang kisah surga neraka. Ya, biasa dinyanyikan. Saya cari bukunya nggak ketemu. Jadi buku bapak saya, ibu saya itu saya cari hanya selamat beberapa buku. Yang saya takjub ada buku Syarah Jawharut Tauhid karya siapa? Gurunya Kiai Jamaah Dahlan yang dari Semarang, Syekh Soleh Darat. Saya, wah ini bapak dapat dari mana nih buku istimewa begini nih. Sama Jurumiyah itu yang selamat. Yang lainnya ada Fasolatan, ada apa. Karena saya ke Kairo, sudah saya kumpulkan kelama kan di rumah. Yang tahu kitab kan nggak banyak, yang tahu nilai kitab kan nggak banyak. Saya selamatkan bukunya itu. Jadi biasakan untuk membacakan cerita kepada anak-anak kita. Habis maghrib untuk mendampingi ngaji kepada anak-anak kita. Baca Quran. Jangan habis maghrib anak-anak masih di luar, masih main, belum pulang. Karena waktu maghrib itu sangat baik. Dampingi anak kita membaca Al-Quran, ya. Jangan main, tapi Al-Quran setiap maghrib. Berikan kesempatan waktu kita untuk anak-anak kita. Fa innal ilma yabqa bi baqa'il ma'lumati wal mali yafna. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Radina kismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malun. Kami ridha dengan kismatal jabbari fina, apa yang Allah berikan kepada saya, lana ilmun, dari ilmu pengetahuan. Saya ridha, saya senang, cukup bagi saya Allah memberikan ilmu kepada saya. Maka kalau ingin memberikan bekal kepada anak-anak, bekal ilmu ini sangat penting. Walil a'da'i malun, biarkan kalau untuk musuh-musuh kita, orang yang nggak tahu Islam, biar mereka mewariskan ke anak-anak mereka itu harta. Tetapi untuk anak-anak kita, kita wariskan ilmu. Banyak kasus orang tua mewariskan harta berlimpah kepada anak-anaknya, tapi karena anaknya ini nggak punya ilmu, harta bendanya tidak sampai 1, 2, 3 tahun habis. Jual rumah, jual tanah, jual, dijual. Borosnya luar untuk ini macam-macam, habis. Kenapa? Punya harta tak punya ilmu. Maka dulu Baginda Raja Sulaiman pernah ditawarin oleh Allah, wahai Raja Sulaiman, engkau pengen ilmu atau harta? Maka Raja Sulaiman memilih ilmu, dan dengan ilmu dia mempunyai harta. Kalau umpamanya dia pilih harta, 1, 2, 3, 4 hari bisa jadi habis. Tapi punya ilmu, justru harta itu akan bertambah. Dikatakan kalau kita punya harta, kita yang berusaha keras untuk menjaga harta. Tetapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang akan menjaga diri kita. Ya. Maka sering-sering kita ngaji, ya, talabul ilmi. Dekat-dekat alhamdulillah naik motor kan, dekat. Fa innal mala yafna an qaribin. Karena yang namanya harta itu tidak akan lama habis. Dan harta itu, duit itu di genggaman itu nggak keras, tahu-tahu sudah kayak air itu mengalir. Oh iya ya, kemarin saya dapat gaji 2 juta, ini baru tanggal 12 udah nggak ada ya. Udah habis, kemana ya duitnya itu kan? Duitnya begitu, nggak kerasa, hilang dari tangan kita itu cepat sekali. Wa innal ilma yabqa la yazal. Sementara yang namanya ilmu itu senantiasa akan ada di dalam diri kita. Maka semangat menuntut ilmu harus selalu digalakkan. Para generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in tabi'in, itu semangatnya menuntut ilmu luar biasa. Imam Bukhari dari Asia Tengah sana, Rusia, Bukhara Rusia, hanya untuk mencari 1, 2, 3, 4 hadis, jalan, perjalanan panjang sampai ke Baghdad, perjalanan panjang sampai ke Saudi Hijaz, sampai ke Yaman, muter-muter keliling.
Imam Syafi'i dari Gaza sampai ke Madinah, sampai ke mana? Hijaz, Mekah, kemudian ke Irak, ke Yaman, ke Mesir, keliling. Jadi para ulama-ulama kita terdahulu meninggalkan kitab yang luar biasa, meninggalkan ilmu yang luar biasa. Mereka dapat ilmu itu bukan tanpa usaha. Mereka itu luar biasa usahanya itu. Belajarnya luar biasa. Ini sudah ratusan tahun silam ditulis. Tapi ketika kita membaca buku ini, seakan-akan buku ini ditulis pada zaman kita saat ini. Pada ratusan tahun silam. Ulama kita luar biasa, bisa menulis buku yang kontekstual, yang selalu update, yang selalu cocok, yang selalu layak untuk dibaca kapan saja. Karena apa? Karena mereka punya ilmunya. Ilmu cara menasihati, ilmu cara menulis buku. Dan hebatnya ulama kita itu menulis buku itu dari hati mereka, sehingga tatkala kita membaca, rasa-rasanya buku itu menasehati diri kita, ya. Wal ilmu nafi' yahsulu bihi husnul dzikri wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun baqiyatun abadiyatun. Yang namanya ilmu yang bermanfaat itu yahsulu bihi husnul dzikri, akan selalu teringat, akan selalu diingat. Imam Al-Ghazali sudah meninggal ratusan tahun silam, tetapi karyanya masih kita baca. Nasihat-nasihatnya masih selalu kita nukil. Tulisan-tulisannya masih sangat layak untuk kemudian kita renungi. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, hadis-hadisnya masih selalu kita ajarkan. Masih sampai, entah sampai menjelang sampai hari kiamat barangkali. Jadi ilmunya sangat luar biasa, bermanfaat. Imam Bukhari itu sudah tidak ada, tetapi pahalanya selalu mengalir. Siapapun yang membaca hadis yang dulu ditulis oleh Imam Bukhari, maka Imam Bukhari akan mendapatkan pahala. Siapapun yang mengajarkan hadis dari hadis Imam Bukhari, maka Imam Bukhari akan mendapatkan pahala. Luar biasa pahala orang-orang yang mempunyai ilmu. Wa yabqa dzalika, dan yang demikian itu akan selalu ada ba'da wafatihi, meskipun orang itu telah meninggal dunia. Meskipun Imam Bukhari sudah tidak ada, Imam Muslim sudah tidak ada, Imam Al-Ghazali sudah tidak ada, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan lain sebagainya sudah tidak ada, namun ilmunya masih kita baca, masih kita pelajari. Seakan-akan mereka itu masih hidup di tengah-tengah kita, meskipun mereka sudah tidak ada di hadapan kita. Fa'innahu, karena dengan adanya ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan hayatun, kehidupan, baqiyatun, kekal, abadiyatun, selamanya, ya. Dengan ilmu yang bermanfaat menjadikan orang itu umurnya lebih panjang. Bukan panjang dalam artian umurnya yang mestinya 70 menjadi 100, menjadi 200, menjadi 300, tidak. Jatah umur tidak akan pernah bertambah. Jatahnya 70, jatahnya 80. Tetapi dengan ilmu, meskipun orangnya sudah tiada, akan masih dikenang, nasihat-nasihatnya akan masih tetap didengungkan di tengah-tengah kita. Wa ansyadana Syekh Al-Imam Al-Ajal Zahiruddin Muftil A'immah, salah seorang mufti terkenal yang bernama Syekh Imam Al-Ajal Zahiruddin, menuliskan sebuah puisi bersenandung kepada kita. Al-Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil Mirghinani, dia itu bernama Hasan bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Mirghinani rahimahullah. Apa kata beliau? Al-jahiluna mauta qabla mautihim, yang namanya orang bodoh meskipun masih hidup di dunia, tetapi seakan-akan mereka itu sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang bodoh tidak dianggap sama orang sekitarnya, tidak dihiraukan oleh orang sekitarnya, sehingga meskipun dia masih hidup,
seakan-akan dia telah meninggal dunia. Wal alimuna, sementara orang alim, orang yang berilmu, wa in matu, meskipun mereka sudah ratusan tahun meninggal dunia, tubuh mereka sudah berada di bawah tanah, namun fa ahya'u, mereka masih hidup di tengah-tengah kita, masih kita ambil ilmunya, pelajari apa yang dia tulis di dalam kitab-kitabnya. Wa angsyadani, demikian juga telah menuliskan, telah bersenandung kepada kita siapa? Asy-Syaikh Imam Al-Ajal Burhanuddin rahimahullah. Ya. Apa kata dia? Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Orang bodoh sebelum dia itu meninggal, seakan-akan dia itu sudah meninggal dunia. Fa'ajsamuhum qablal quburi quburun. Badan mereka itu menjadi kuburan bagi dirinya sendiri sebelum dia itu dikubur. Karena orang lain sudah nggak gateake, orang lain sudah acuh-acuh, orang bodoh nggak dipakai. Wa in imru'un lam yahya bil ilmi mayyitun, seseorang itu tanpa ilmu sudah dianggap mayit, dianggap jenazah karena tidak memiliki ilmu. Falaisa lahu hinan nusurun. Falaisa lahu hinan nusurun. Seakan-akan dia itu sebelum dia dibangkitkan dia nggak bisa bangkit. Sudah terlupakan karena tak punya ilmu. Bila dikatakan akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa dzul jahli mayitun wa huwa yamshi 'ala thara yudannu minal ahya'i wa huwa 'adimu. Akhul ilmi, orang yang punya ilmu itu hayyun, hidup, khalidun, kekal, ba'da mautihi, meskipun dia itu telah meninggal dunia, masih dikenang, masih diingat. Wa awsaluhu, sementara tubuhnya itu tahta turabi, di bawah tanah, sudah romimun, hancur, sudah binasa, tetapi dia masih hidup di tengah-tengah kita. Wa dzul jahli mayitun, sementara orang bodoh itu meskipun masih hidup itu mayitun, dianggap telah tiada, dianggap telah meninggal. Yamshi 'ala thara, yang dia masih berjalan di muka bumi. Jadi seakan-akan orang bodoh itu mayit yang berjalan di muka bumi. Yudhannu minal ahya'i wa huwa 'adimun, seakan-akan dia itu hidup padahal sungguhnya dia itu tiada. Itu orang bodoh. Hayatul qalbi itu ilmun faqtanibhu, yang namanya hati, yang namanya jiwa itu bisa hidup dengan apa? Dengan ilmu. Faqtanibhu, maka carilah ilmu. Wa mautul qalbi jahlun faqtanibhu, sementara kematian hati itu dengan kebodohan, maka faqtanibhu, hindari, jauhi kebodohan. Wa ansyadani Ustadz Syekhul Islam Burhanuddin rahimallahu alaihi syi'ran. Ini sudah isya ya. Oke, kita lanjut sedikit atau selesai? Sedikit sampai komat ya. Idil ilmu a'la rutsbatin fil maratibi. Ini banyak syair karena orang Arab itu paling suka syair sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Makanya Al-Quran itu bentuknya kan kayak syair ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya sajak. Ya, sajak. A. Orang Arab begitu suka syair. Ya. Maka kemarin ini beberapa hari lalu, bulan Januari, ada mahasiswi Indonesia di Mesir diminta untuk memberikan kata sambutan wisuda, karena dia nilainya termasuk tertinggi, maka dia diminta untuk
menyampaikan kata sambutan wisuda. Nggak lama, hanya kisaran 5 menit atau 4 menit. Tapi pemilihan diksinya, kata-katanya itu bagus banget. Viral di Mesir. Ya, dia menyampaikan hanya rasa terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada Masyayikh Al-Azhar sebagai sumber ilmu, sebagai cahaya ilmu. Terima kasih kepada teman-teman Mesir. Ini sederhana. Ya, tidak banyak yang disampaikan. Hanya kemudian kesan-kesan sedikit itu. Tapi viral luar biasa karena pemilihan diksinya itu bagus. Ya. Dan dia akhirnya diundang, diwawancarai TV di seluruh Mesir, semua wawancara. Koran-koran di Mesir semua nulis tentang dia. Akhirnya dia ketemu sama Syekh Azhar, diundang sama Syekh Azhar. Akhirnya diundang sama Syekh Ali Jum'ah, diundang sama rektor. Orang Indonesia itu. Minggu lalu, kira-kira 2 minggu lalu. Sekarang masih viral. Di Twitter, di TikTok, di apa. Viral sekali, luar biasa. Karena pemilihan kata-kata yang orang Mesir itu kalau sudah dengan kata-kata orang Arab secara umum, kalau kita ngomong dengan kata-kata yang bagus, puitis, kelepek-kelepek itu mereka. Makanya Quran begitu indah ya. Maka itulah kehebatan sastra ya, Arab ya. Dan itu juga kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya mereka kalau bicara mendayu-dayu, kekurangannya gampang sebenarnya untuk kita ngambil hati orang Arab itu. Ambil aja hati dia itu dengan kata-kata yang mendayu-dayu, sudah. Kita minta apa dikasih sama dia. Maka dulu zaman Khalifah, ya zaman Khalifah, itu ada lomba baca puisi, yang menang yang paling bagus kasih duit sekian jutaan itu, kasih duit 1 miliar, 2 miliar. Ya begitu. Itu jiwa orang Arab tuh begitu. Sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bisa membuat puisi indah, bagus, pujian, kepalanya langsung besar itu. Nah, makanya jangan kaget kalau di sini isinya puisi aja kan. Kalau kita nulis buku isinya puisi, yang baca pusing kan. Ini buku apa sastra gitu kan. Kok kumpulan puisi itu dari kemarin isinya puisi aja. Ya, karena orang Arab itu suka begitu, senang. Dan bagi mereka beda budaya ya, beda budaya. Bagi mereka ketika tulisan itu mendayu-dayu di bentuk puisi itu lebih cepat masuk ke hati mereka. Lebih cepat dipahami. Lebih cepat meresap. Itu kalau orang Arab ya. Kalau orang Indonesia ya beda budaya ya, malah bingung. Puisi malah bingung ya. Al ilmu a'la rutbatin. Yang namanya ilmu itu punya posisi yang paling tinggi fil marotib ya, dibanding yang lain. Wa man dunahu izul ula fil mawakib, sementara lainnya itu derajatnya lebih rendah. Ya. Fadhul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifan. Orang yang punya ilmu kemuliaannya selalu berlipat-lipat. Wadul jahli ba'dal mauti fit taraib. Sementara orang bodoh setelah dia meninggal dunia maka dia hanya menjadi tanah. Tapi orang yang punya ilmu derajatnya akan naik terus meskipun dia sudah meninggal dunia. Fahaihat la yarju madahu manirtaqa ruqya walil mulki wa ilal kataibi. Hayhat itu apa ya? Luar biasa. Sampai yang namanya orang berilmu itu la yarju madahu manirtaqa, naik terus tinggi sekali derajatnya sampai dia takkan mampu, raja pun takkan mampu untuk menyaingi ketinggian derajat orang yang berilmu. Ya. Orang berilmu luar biasa. Sering saya sampaikan cerita Syekh Sya'rawi rahimahullah taala, Syekhul Mufassirin, meninggal tahun 1997, orang Mesir. Ya, seorang ahli tafsir yang sangat luar biasa. Beliau kalau ngaji hanya membawa kitab suci Al-Quran, tapi jamaahnya profesor, jamaahnya menteri-menteri, jamaahnya petani, jamaahnya pedagang. Kalau ngaji itu di masjid banyak sekali murid-muridnya, banyak sekali. Ilmunya luar biasa. Terakhir sebelum beliau meninggal itu, beliau mesti sakit-sakitan pas sehat. Husni Mubarak waktu itu presiden Mesir,
dalam sebuah acara diliput langsung live, langsung acara langsung di TV, meminta kepada Syekh Sya'rawi untuk memberi nasihat. Maka kemudian Syekh Sya'rawi maju ke depan ke panggung, sampingnya, samping kiri itu Husni Mubarak, Raja Mesir ya, Raja, Presiden Mesir. Ditepluk ini, wahai Husni Mubarak, bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir saya dengan Anda. Saya ingin menyampaikan bahwasanya yang namanya kerajaan itu hanya milik Allah, yang namanya kekuasaan hanya milik Allah. Sekiranya engkau bisa berbuat adil, maka Allah akan meninggikan derajatmu. Sekiranya engkau tidak bisa berbuat adil, maka Allah akan menurunkan derajatmu serendah-rendahnya. Itu Syekh Sya'rawi. Dan semua Mubarak itu dinasihati ditepluk-tepluk biasa, diem aja begini. Kenapa? Derajat orang alim lebih tinggi dibanding presiden itu. Luar biasa. Ya. Jadi ilmu ya, ilmu. Maka kita rajin ya untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, dunia kita, akhirat kita. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u. Saya akan sampaikan kepadamu sebuah nasihat, maka dengarkan baik-baik. Fabi hasrun an dzikrin kulil manakib. Saya hanya akan menyampaikan sedikit, namun itu penting. Karena yang namanya ilmu wan nuru, cahaya. Nur, sinar, cahaya. Kulun nuri yahdi anil ama. Yang namanya ilmu itu adalah cahaya, cahaya yang memberikan petunjuk bagi orang yang buta. Wadul jahli marrad dari bainal ghayahib. Sementara orang bodoh, meskipun dia hidup sampai ratusan tahun, tapi dia tak dianggap sama sekali. Dia seperti orang buta, orang hilang. Wa adzurwatus syama'u tuhmi manitaja. Yang namanya ilmu itu seperti bintang di langit yang melindungi seseorang supaya dia selamat. Ilaiha wa yamshi aminan fin nawaib, sehingga dia bisa selamat ketika dia di dalam perjalanan. Kalau di Arab sering sekali soal perjalanan, soal petunjuk itu diibaratkan dengan bintang. Ya, maka Rasul mengatakan ashabi kan nujum bi aihima qadadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Siapapun yang kau pegang maka akan memberikan petunjuk kepadamu. Karena orang Arab zaman dulu itu padang pasir ya. Kalau sudah ke padang pasir itu barat, timur, utara, selatan udah bingung kita. Maka patokan orang Arab itu rasi bintang. Rasi bintang sini, ini arahnya ke utara. Kalau yang rasi bintang ini ke selatan, rasi bintang ini ke barat, rasi bintang ini ke timur. Jadi mereka hafal itu rasi bintang itu. Karena itu yang akan menjadi petunjuk bagi dia ketika dia itu berada di padang pasir, ketika dia itu ada di perjalanan. Karena padang pasir dia agak unik. Gunung itu bisa pindah. Gunung kan pasir gitu kan. Tahu-tahu ada badai pasir, debunya diangkat semua. Awalnya di sini pindah ke sana, sebelumnya sini nggak ada gunung, jadi ada gunung. Yang di sini sebelumnya ada gunung, dia bingung. Maka ketika orang perjalanan bingung, ini kemarin jalannya kemana ya? Jalan yang di sini sudah hilang, nggak ada jalan lagi karena udah kena pasir kan. Maka yang dijadikan sebagai petunjuk rasi bintang. Maka sering sekali di dalam hadis ataupun syair-syair Arab itu menjadikan bintang itu sebagai sarana petunjuk, karena bintang itu menunjukkan seseorang supaya dia itu tidak tersesat di jalan. Beda sama Indonesia, kita kan tanah. Karena tanah, hujan apa ya masih ada, jalan masih ada, nggak hilang kan. Gunung nggak pindah. Sindoro dari dulu ya di situ saja kan. Merapi di sana nggak pernah pindah itu. Di Arab lain, gunung bisa pindah. Maka petunjuknya adalah bintang. Maka orang Arab itu pandai sekali terkait dengan ilmu perbintangan, itu luar biasa. Ya. Ilmu astronomi itu luar biasa. Cuaca, kebutuhan sangat mendukung kemajuan ilmu astronomi. Dan salah satu ulama kita yang luar biasa di dalam ilmu astronomi adalah Ibnu Sina di dalam kitabnya Al-Hay'ah Astronomi. Taib. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Monggo.
Yang pertama kita baru mengirai itu berbid'ah, yang kedua kita tahu persis itu berbid'ah. Acara apa? Bid'ah. Enggak, tadi dapat makanan acara? Sama makanan bid'ah. Dapat pesanan. Oh, acara bid'ahnya apa dulu? Maksudnya itu karena bid'ah itu sangat umum banget ya. Jadi sangat umum, kadang masalah khilafiyah menurut sebagian ulama atau sebagian orang dikatakan bid'ah, sebagian lagi enggak bid'ah kan gitu. Kalau asli bid'ah kita harus menghindari. Misal ada acara kita dapat undangan apa istilahnya nyadran, ya kan? Itu pasti ada sesajen, itu udah bid'ah, itu pasti bid'ah. Maka kita kalau dapat undangan nggak usah datang. Kalau yang sampai ada acara-acara bid'ah seperti itu. Bagaimana kalau kita dapat makanannya, selama makanannya halal, disembelih dengan cara yang halal, silahkan dimakan. Tapi untuk datang nggak usah datang. Pesanan makanan sempat. Oh, kita sebagai ini ya, sebagai catering. Kalau bid'ahnya yang pasti, ya sudah pasti ya. Sekiranya bisa menghindari lebih baik, karena rezeki Allah itu akan Allah buka dari mana saja. Yakin itu. Pintu rezeki itu ada di mana-mana. Tapi kalau bid'ahnya itu hanya masih dalam tataran bukan bid'ah tapi khilafiyah, misal ada yang tahlilan kan khilafiyah itu. Karena sebagian ulama kan tidak mengadakan bid'ah. Karena itu hanya doa, ya kan? Hanya doa-doa biasa untuk orang sudah meninggal. Tapi ada yang mengatakan, loh kenapa harus pakai makan? Dijawab lagi, loh saya makan buat sedekah, ya kan gitu kan, macam-macam. Hal-hal yang masih khilafiyah, semonggo nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pasti bid'ahnya, lebih baik ditolak karena rezeki Allah itu luas, ya. Acara nyadran, acara yang ada sesajen. Kalau udah sajen tuh jangan datang. Nah, saya kepala ini sebagai kepala desa ya gimana? Ya piye carane bisa? Kalau kita itu bisa izin lepas satu, wah mohon maaf saya kok pas ada acara di kabupaten, wah saya mau masak kok ada, ya kan bisa aja diwakilkan ke siapa yang ini atau apa begitu, bisa aja. Ya, jadi kalau kita tidak hadir, kalau kita jadi pejabat bisa kemudian silahkan yang datang, nah kita izin. Tapi perkara bid'ah yang sudah pasti itu jangan hadir sama sekali. Ya, dipesan di makanan nggak usah dibuatkan karena rezeki Allah itu maha luas. Yang lain ada? Monggo. Kalau masa-masa seperti sekarang ini banyak orang yang berorganisasi untuk mendoakan ayah dan ibunya. Padahal saya pernah membaca hadis lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di atas, lebih baik duduk di atas bara api lalu bajunya terbakar dan kulitnya melepuh daripada duduk di atas kubur. Gimana kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum ziyaratal qabri fazuruha fa innaha tudzakirukumul mauta." Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur. Adapun sekarang silahkan kalian berziarah kubur karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur itu sunnah. Rasul sering ziarah kubur ke Baqi. Sering. Bahkan sampai istrinya Aisyah pernah cemburu. Gara-gara malam-malam Rasul jam 12, jam 1 terbangun. Bangun ingat sahabat-sahabatnya di Baqi. Maka Rasul langsung berdiri, keluar pintu, menuju Baqi. Kuburan Baqi dengan rumah Rasul itu gak jauh-jauh amat ya. Ya sini pasar, untuk sana sedikit lagi lah, pasar sedikit lagi lah. Gitu. Jadi gak jauh-jauh amat. Rasul ke Baqi. Maka kemudian Aisyah ngelihat, loh Rasul kok keluar nih, mau kemana ini? Jangan-jangan ke rumah istri yang lain, gitu kan? Cemburu kan? Buntutin. Ternyata Rasul ke Baqi mendoakan sahabat-sahabatnya yang di Baqi. Kemudian setelah itu Rasul balik. Ketika balik Aisyah langsung, Rasul udah pulang. Maka dia langsung lari. Ketika lari Rasul lihat, loh ternyata ada yang membutin saya. Siapa yang membutin saya itu? Bahkan dikejar sama Rasul. Dikejar, Aisyah lari makin kencang, masuk rumah cepat, pura-pura tidur, pudungan gitu kan. Maka Rasul langsung lari lagi, masuk ke rumah, masuk ke kamar, lihat
Aisyah tidur. Tapi kok menggeh-menggeh. Wah, ini dari mana nih Aisyah ini gitu ya? Gantian Rasul yang cemburu kan? Diteplok Rasul, kamu dari mana kamu gitu kan? Begitulah. Ternyata Harun Aisyah cerita, tadi saya lihat Rasul keluar, kirain mau kemana, makanya saya kejar. Ya. Jadi itu ziarah kubur sunnah. Yang kedua, hanya saja meskipun sunnah ada adabnya, ada etikanya, ada akhlaknya. Apa itu? Jangan duduk di atas kuburannya itu, di atas pusara. Biasanya ada pusara ya. Nah, itu jangan situ, samping. Ya jangan di atasnya. Jangan nginjak-injak kuburan, tapi jalan melipir begitu. Ya. Kemudian kuburan juga jangan di semen. Sekarang banyak kuburan di semen. Di mazhab Syafi'i itu makruh bahkan haram. Ya di mazhab Syafi'i ya. Sampai haram. Maka di tempat saya meskipun orang-orang Nahdien ya, nggak ada di semen itu, nggak boleh. Ya kuburan di semen nggak boleh. Karena kecuali kalau tanah sendiri milik sendiri baru boleh. Karena itu pun makruh. Itu pun makruh. Jadi jangan disebut karena itu milik wakaf nanti gantian ya. Yang sudah meninggal, sudah nanti orang lain akan meninggal situ lagi itu. Jadi jangan di semen. Nah, kita melipir, jangan duduk di atas pusara. Ya itu yang haram, itu nggak boleh. Ya, itu aja. Tapi kalau ziarah kuburnya sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi di kalangan kita kadang kurang menghidupkan sunnah ziarah kubur ya. Kita. Padahal sunnah sekali. Rasul sering. Ya. Jadi kita yang harus. Kalau saya biasanya suka ziarah setiap Jumat untuk orang tua saya, ya, mendoakan. Tapi ada yang lain? Cukup. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.